Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Nelly Nihayatul Maufiroh, 2. Andrian Seno Wahyu Mu'arif, 3. Siti Mukaya akan mempresentasikan tentang filsafat eksistensialisme. Yang perlu kita bahas yang pertama ialah pengertian eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang memandang berbagai gejala dengan berdasarkan pada eksistensinya. Artinya, bagaimana manusia bereksistensi dalam dunia. Istilah eksistensialisme bukan memberikan suatu sistem filsafat secara khusus, karena ada sejumlah perbedaan-perbedaan yang besar antara bermacam-macam filsafat yang dikelompok sebagai filsafat eksistensialisme. Yang kedua, eksistensi manusia di dunia. Dalam pandangan filsafat eksistensialisme membedakan cara berada manusia dengan cara berada benda. Dengan menggunakan istilah bahwa benda-benda itu berada, sedangkan manusia itu bereksistensi. Ditekankan bahwa hanya manusia yang bereksistensi, sedangkan benda-benda di luar manusia itu tidak bereksistensi. Pandangan seperti ini relatif modern dalam filsafat, walaupun akar-akar historis sudah ada dalam filsafat Yunani dan filsafat abad pertengahan. Pandangan-pandangan dari eksistensialisme itu merentang dari ateisme hingga teisme, dari fenomenalisme sampai bentuk aristotelianisme. Tema ajaran eksistensialisme itu tidak hanya satu. Sebenarnya eksistensialisme adalah suatu aliran yang bersifat teknis, yang terjelma dalam bermacam-macam sistem. Yang satu berbeda dengan yang lain. Tema ajaran eksistensialisme itu tidak hanya satu. Sebenarnya, eksistensialisme adalah suatu aliran yang bersifat teknis, yang terjelma dalam bermacam-macam sistem, yang satu berbeda dengan yang lain. Munculnya eksistensialisme sebagai suatu aliran filsafat merupakan reaksi atas pandangan mengenai dunia yang terlalu optimistik, tetapi dangkal dan terlalu yakin akan kemajuan. Filsafat eksistensialisme memandang manusia sebagai terbuka. Artinya, manusia adalah realitas yang belum selesai yang masih harus dibentuk. Beberapa ide pokok dari aliran ini, yakni pemikiran, hendaknya bertitik tolak pada mempertahankan antitesis antara subjek dan objek. Manusia sebagai subjek tidak menjadi objek pemikiran. Manusia sebagai subjek tidak dapat menjadi objek penyelidikan dan manipulasi praktis seperti oleh kaum rasionalis. Kaum eksistensialis menolak pula pandangan ilmiah tentang manusia yang dijadikan sebagai titik personal. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui para filosofis filsafat eksistensialisme. Yang pertama adalah Martin Heidegger, lahir di Baden, Jerman. Belajar di Konstanz, kemudian ia masuk di Universitas Freiburg jurusan teologi, namun tak lama kemudian ia beralih menekuni bidang filsafat lewat disertasinya, yaitu Die Lehre vom Urteil im Psychologismus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andrian Seno Wahyu Mu'arif. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yaitu Nelly dan Siti Mukaya. Saya akan menjelaskan tentang ide-ide pokok. Menurut Heidegger, manusia itu terbuka bagi dunianya dan sesamanya. Kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan hal-hal di luar dirinya karena memiliki kemampuan seperti kepekaan, pengertian, pemahaman, perkataan, atau pembicaraan. Unsur ini dapat diekspresikan dalam berbagai reaksi seseorang. Yang kedua adalah Jean-Paul Sartre, lahir tanggal 21 Juni 1905 di Paris. Dalam perkembangan pemikirannya, Sartre itu berhaluan kiri. Sasaran kritiknya terutama kapitalis dan tradisi-tradisi masyarakat pada masa itu. Ia juga mengkritik idealisme dan para pemuja-pemuja idealisme. Bagi sastra, pandangan eksistensialis adalah suatu doktrin yang memungkinkan kehidupan manusia. Eksistensialisme mengajarkan bahwa tiap kebenaran dan tiap tindakan mengandung keterlibatan lingkungan dan subjektif manusia. Berikutnya adalah Karl Jaspers, lahir di Heidelberg, Jerman Utara. Pada tahun 1901 sampai 1902, belajar hukum di Universitas Heidelberg dan München. Kemudian ia pindah ke Fakultas Kedokteran dengan spesialis psikiatri. Tetapi kemudian ia tertarik menekuni filsafat atas pengaruh Max Weber, Max Weber, ahli ekonomi dan sosiologi terkenal. Ide-ide pokok. Jaspers menjelaskan bahwa tujuan filsafat itu adalah mengembalikan manusia kepada dirinya sendiri. Yang keempat, Gabriel Mars, lahir di Paris. Ia berasal dari keluarga Yahudi campuran. Marcel mulai belajar filsafat di Lycée Carnot. Kemudian ia melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, di mana di sana berkembang pesat dua aliran yang saling mendominasi, yakni positivisme dan idealisme, dan Marcel berada di pihak idealisme. Namun, kelak ia tidak lagi menganut aliran ini. Ia memberi andil besar dalam gerakan eksistensialisme. Ada dua hal pemikiran Marcel yang harus kita ketahui. Pertama adalah adanya pemikiran yang memisahkan antara subjek dan objek dan melihat benda dari luar sebagai objek untuk penyelidikan ilmiah. Kedua adalah perbedaan antara mempunyai dan ada. Menurut Marcel, eksistensi manusia itu bukan terletak pada bahwa ia ada,
tetapi lebih tertuju pada kehendak yang dapat menerobos baik adanya maupun yang bukan adanya. Eksistensi itu bergerak dalam dua kutub, yaitu di antara tidak berada dengan berada. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan ada manfaatnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.